Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tafsir ringkas dari surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur, yang mana surat ini sebelumnya diawali dengan surat Al-Qari'ah, baru setelahnya datang surat At-Takatsur. Kalau kita memperhatikan hubungan antara dua surat ini, surat Al-Qari'ah dengan surat At-Takatsur, maka punya hubungan yang erat. Kalau dalam surat Al-Qari'ah, Allah sebutkan di dalamnya beberapa prahara hari kiamat, dan disebutkan di dalam surat tersebut bahwa ada orang-orang yang berat timbangan kebaikannya dan ada pula orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Itu dalam surat Al-Qari'ah. Adapun dalam surat setelahnya, yaitu surat At-Takatsur, yang akan kita kaji malam ini insyaallah, maka di dalamnya dijelaskan sebab yang menjadikan timbangan kebaikan kita semakin berat dan apa penyebab timbangan kebaikan kita ringan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam surat ini berbicara tentang kelalaian akibat sibuk dan mengejar urusan dunia, sehingga dia pun lalai dari agamanya, dia lalai dari kewajibannya, dan dia lalai dari urusan akhiratnya. Surat ini surat yang sangat agung,
Surat yang sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kafa biha mau'izah liman aqilaha. Kafa biha mau'izah liman aqilaha. Cukuplah surat At-Takatsur itu menjadi nasihat bagi orang yang mau merenunginya, bagi orang yang mau mentadabburinya. Maka dalam kesempatan ini kita akan berusaha untuk bukan sekedar membaca surat At-Takatsur ini, tetapi kita tadabburi maknanya. Semoga bisa menjadi nasihat dan peringatan bagi kita semuanya. Karena itulah maksud Allah turunkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka sudah terkunci, tertutup, sehingga tidak lagi dapat menerima petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita mau memperhatikan segala kerusakan yang terjadi di dunia ini, segala keburukan, kejelekan yang terjadi di tengah-tengah kita, tidak lepas ujung-ujungnya karena urusan dunia. Terjadi tindak kriminal sampai pada pembunuhan, pencurian, demikian pula perzinahan, dimakannya harta riba, diputusnya tali silaturahim, retaknya hubungan berkeluarga, bertetangga, bersahabat. Kalau kita telusuri, ternyata sabab musababnya karena perkara dunia. Sabab musababnya ternyata karena perkara dunia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena kita masih hidup di dunia, maka kita perlu petunjuk, pedoman bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan seimbang, agar kita tidak lalai dalam kehidupan dunia ini. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, global surat ini, surat At-Takatsur, itu membahas tentang 3 perkara. Global kandungan surat At-Takatsur itu membahas tentang 3 perkara. Yang pertama, penjelasan tentang sibuknya manusia dengan perkara dunianya, sehingga karena kesibukannya terhadap dunia menyebabkan dia lupa dengan agamanya, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan akhiratnya, dan itu terus menerus dia lalai sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia, sehingga ia pun ditutup dengan kelalaian. Ini kandungan pertama dari surat ini. Kemudian yang kedua, surat ini juga menjelaskan tentang peringatan bahwasanya kelak segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apapun itu, kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua yang kita dapatkan di dunia ini, ya, semua yang kita usahakan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus mempersiapkan jawabannya. Ini kandungan kedua dari surat ini. Kemudian juga kandungan yang ketiga, surat ini berisi ancaman bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kenikmatan yang diberikan kepada dia,
kelak dia akan melihat neraka jahim, dan kelak dia akan dimasukkan ke dalamnya, wal iyadu billah. Nah, inilah 3 kandungan dari surat At-Takatsur, dan kita akan bahas satu persatu insyaallah taala dari ayat ini, dan kita ambil pelajaran di dalamnya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala awali dengan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, yang maknanya bermegah-megah, berbangga-bangga dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah, berbangga-bangga dalam urusan dunia, itu telah membuat kalian lalai. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan bahwa Allah menyebutkan di dalam surat ini dengan makna yang lebih umum. Bermegah-megah, berbangga-bangga. Apa yang dibanggakan? Apa yang dimegahkan? Semua yang bisa dibanggakan di dunia ini, baik itu hartanya, kedudukannya, keturunannya, ya, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang dia banggakan di dunia ini. Ternyata itu semua membuat dia lalai. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mirip dengan 2 ayat di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan jangan pula anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melakukan perbuatan itu, maka merekalah orang yang paling merugi, karena lalai dengan hartanya, lalai dengan anak-anaknya. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid. Allah menyatakan, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia ini, la'ibu wa lahu wa zina, hanyalah permainan, senda gurau dan perhiasan semata. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga di antara sesama kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, demikian pula saling bermegah-megahan terhadap harta, terhadap anak keturunan. Inilah perkara dunia. Kamatsali ghaithin a'jabal kuffaru nabata, a'jabal kuffaru nabatu. Perumpamaannya, kata Allah, seperti hujan yang tanamannya membuat takjub para petani. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia menjadi kering, engkau melihat dia mulai menguning. Summa yakunu hutama, kemudian setelahnya hancur. Itulah ibarat dunia, iya, yang hanya sementara sebenarnya. Kau lihat mungkin menyilaukan matamu, kau lihat mungkin gemerlapnya membuat kau terpedaya dan terpana karenanya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dan Allah tegaskan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu, kesenangan yang membuat orang terpedaya, kesenangan yang sementara,
namun akan berakhir dengan penyesalan yang selama-lamanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat alhaakumut takatsur mirip dengan dua ayat yang tadi kita bawakan. Bermegah-megah, berbangga-bangga telah membuat kalian lalai. Kalian lalai, dilalaikan karena harta kalian. Kalian dilalaikan dengan kedudukan kalian. Kalian dilalaikan dengan anak keturunan kalian. Maka ayat ini berisi ancaman sebenarnya. Jangan sampai kalian terlalaikan karena perkara itu. Karena nanti semuanya itu akan berujung dengan penyesalan. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang betul di hari kiamat nanti semua orang akan menyesal. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyesal. Semua orang akan menyesal. Jangankan orang yang berbuat jahat, orang yang baik sekalipun kata Nabi, dia akan menyesal. Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian yang dia meninggal dunia illa wa huwa nadam, melainkan pasti dia menyesal. Kalau dia orang jahat, maka dia menyesal. Kenapa dia tidak bertaubat? Kenapa dulu dia melakukan banyak kejahatan, tidak mempersiapkan bekal untuk hari kiamat? Itu orang jahat menyesal. Bahkan orang yang baik pun menyesal. Apa penyesalannya? Kenapa dulu dia tidak menambah kebaikannya? Kenapa cuman ini kebaikanku? Lihat. Jadi kalau orang baik saja menyesal, apalagi orang jahat. Jadi semua orang menyesal. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyesal. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-takatsur secara bahasa itu berasal dari kata al-katsir. Al-katsir dalam bahasa Arab artinya yang banyak. Orang itu kalau sudah banyak, maka dia akan bangga. Dia lihat hartanya banyak, maka dia berbangga dengan itu. Dia lihat rumahnya banyak di mana-mana, bertingkat, maka dia berbangga dengan itu. Dia lihat kedudukannya sudah tinggi, banyak dia raih, maka dia berbangga dengan itu. Jadi sesuatu yang membuat dia berbangga karena dia melihat ada kelebihan yang dia miliki. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun kata para ulama ayat ini sebenarnya lebih umum daripada itu. Termasuk juga kata mereka orang yang berbangga dengan ilmunya, orang yang berbangga dengan amalannya, orang yang berbangga dengan ibadahnya. Ini pun masuk. Ada tidak orang yang berbangga dengan ibadahnya? Ada. Ada tidak orang yang berbangga dengan amalnya? Ada. Ada tidak orang yang berbangga dengan ilmunya? Ada. Dia berbangga dengan itu, dia rendahkan orang lain. Inilah tipu daya syaitan kepada manusia. Terkadang dia sudah didekatkan dengan agama, ya, sudah bagus menjalankan ibadah, tapi setan bisa masuki. Dari sisi apa? Dibuat ia bangga dengan apa yang dia telah lakukan dari ibadah. Ya. Bersamaan dia dengan itu dia rendahkan orang lain. Dia berbangga, oh saya ini sudah banyak amalanku, pasti masuk surga. Nah, ini orang-orang di sekitarku ini calon-calon neraka ini. Subhanallah. Ini tanpa dia sadari dia sudah ditipu oleh setan. Setan itu Pak, ketika tidak bisa membuat kita lalai dengan perkara maksiat, ya. Ini talbis iblis disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Setan itu menggoda manusia itu, dia melihat mana sisi-sisi kelemahannya, dan dia tidak akan menggoda langsung dimurtadkan, enggak. Terkadang bertahap dulu. Dia lihat ini orang, ya, memang apa namanya lebih banyak memperturutkan hawa nafsu, maka dia dibuat, digoda dengan perkara-perkara yang memancing syahwatnya. Dia jatuh di situ kemaksiatan.
Ini orang sudah tidak bermaksiat, ya, tetapi dia dengan dunianya dia senang, maka dibuat dia tertipu dengan dunianya, ya, dia lebih sibuk di situ dan dia melupakan agamanya, melupakan ibadahnya, ya. Awalnya dia mungkin masih beribadah, tapi setan membuat dia senang di situ, ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang setan ketika melihat ini orang sudah mendekat kepada agama, beribadah, maka dia dirusak oleh setan dengan cara apa? Dibuat bangga dengan apa yang dia miliki dari amalan, dari ilmu, dari ibadah. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata ulama, orang lalai itu kadang juga berproses. Tidak langsung ujuk-ujuk jadi lalai dia. Awalnya mungkin Masya Allah rajin dia sholat, rajin ke masjid, ya, tepat waktu, ya. Awal-awalnya begitu. Nah, tetapi setan pintar membuat dia sedikit demi sedikit lalai. Ini para jamaah sekalian, dan ini berbahaya. Tidak langsung dia lalai betul-betul berpindah 180 derajat. Dari yang tadinya baik kemudian 180 derajat berubah. Nah begitu. Tapi setan, ya, mengulur waktu, ya. Dia buat dulu lalai, ya, yang tadinya apa namanya orang ini rajin sholat di masjid dibuat lalai. Tidak perlu sholat di masjid, yang penting sholat di rumah dulu, tidak apa-apa. Nah, dibuat sedikit demi sedikit, akhirnya dia pun tidak pernah lagi ke masjid. Terus setan datang, tidak perlu, yang penting kamu bisa sholat, ya, walaupun cuman sholat maghrib saja, ya, walaupun cuman sholat maghrib dan isya saja. Nah, dibuat lalai terus, sedikit demi sedikit. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lalai itu pun berproses orang. Nah, awalnya dia Masya Allah, ketika usahanya mulai maju, mulai dia sebagiannya dia tinggalkan, sebagiannya dia tinggalkan. Terus begitu, semakin maju usahanya, semakin banyak yang dia tinggalkan. Akhirnya betul-betul dia tinggalkan semuanya. Dari perkara-perkara yang dulu, ya, dia betul-betul rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lalai. Alhaakumut takatsur, ya, bermegah-megah, berbangga-bangga telah membuat kalian lalai. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Kahfi itu, kisah tentang pemilik kebun itu, ya, yang dia berbangga dengan apa yang dia miliki dari kebunnya, yang kebunnya ternyata jauh lebih banyak, jauh lebih besar, hasilnya jauh lebih banyak, ya, pendapatannya dari situ lebih besar. Dia berbangga dengan itu. Dan ternyata dia juga pengikut, dia juga punya pengikut, yang pengikutnya lebih banyak. Maka apa dia katakan kepada kawannya dengan nada berbangga, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Kata dia apa? Aku lebih banyak hartanya daripada kamu, dan aku lebih banyak pengikutnya serta lebih kuat pengikutnya daripada kamu. Berbangga dengan itu. Lihat para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang sangat berbahaya, dan ini pula penyakit yang menimpa iblis laknatullah alaih. Yang awalnya iblis itu, Pak, makhluk yang mulia juga awalnya, ya. Awalnya iblis itu menempati surga juga. Tapi kapan dia sesat? Kapan dia dikutuk sama Allah? Ketika dia membangkang dengan perintah Allah sujud kepada Adam. Iya. Apa kata iblis ketika disuruh sujud kepada Adam? Ana khairun min. Lihat, saya lebih baik daripada dia. Nah, ini kan berbangga juga. Ya. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin, kata iblis. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara Adam cuman dari tanah. Dia bangga dengan asal usul penciptaannya. Ini bahaya para hadirin. Nah, jadi semua apa yang dibanggakan di dunia ini, itu penyakitnya iblis. Tak boleh kita berbangga,
termasuk berbangga dengan nasab. Ya, saya keturunan ningrat, saya berdarah biru, saya keturunan raja, dia ucapkan itu dengan maksud berbangga, serta dia rendahkan orang lain. Ini masuk dalam ayat ini, alhaakumut takatsur, berbangga-bangga telah membuat kalian lalai. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan, jangan sampai kita lalai ya dari apa yang kita miliki, dari kelebihan, dari sesuatu yang mungkin banyak. Awas, penyakit ujub yang mengantarkan orang kepada penyakit kesombongan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam ayat Allah katakan alhaakumut takatsur, berbangga-bangga, bermegah-megah telah membuat kalian, siapa kalian di sini? Manusia, kita, telah membuat kita lalai darinya, lalai dari Allah, lalai dari agama Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir ketika menyebut ayat ini ayat ditujukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Seluruh manusia terancam dengan ayat ini. Kalau dia lalai, kalau dia bermegah-megah, kalau dia berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki, maka masuk di dalam ayat ini. Dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Tidak ada yang selamat kecuali apa? Kecuali sedikit, Pak. Ya. Ini para jamaah sekalian. Kenapa? Karena yang lalai itu lebih banyak daripada yang ingat. Coba kalau kita lihat saja manusia, kondisi manusia. Kita tidak berbicara tentang orang-orang di luar Islam, Pak, tapi kita berbicara orang-orang Islamnya. Kira-kira yang mana yang lebih banyak, yang menjaga sholat atau yang meninggalkan sholat? Kira-kira yang mana yang lebih banyak, yang datang ke masjid ya, atau yang datang ke supermarket misalnya untuk berbelanja? Kita bisa melihat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan manusia yang lalai lebih banyak daripada manusia yang ingat. Yang ingat itu sedikit. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit, kata Allah, hambaku yang bersyukur. Berarti yang banyak apa? Yang banyak apa? Tidak bersyukur, ya kan? Allah katakan sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti yang kufur nikmat, yang tidak syukur nikmat itu banyak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita bermohon kepada Allah, semoga digolongkan kepada yang sedikit itu. Iya, semoga kita digolongkan kepada mereka yang sedikit itu, yang ingat sama Allah, yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding ketika mendengarkannya. Rasulullah pernah bersabda, Pak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, maka diceritakan oleh Nabi bahwa Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu disampaikan oleh Nabi, Allah berfirman, tapi dia bukan Quran. Tidak ada dalam Quran. Dia ada di dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman pada hari kiamat nanti, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Allah panggil anak Adam. Ini di saat manusia berkumpul semuanya di hari kiamat, dari awal manusia yaitu Nabi Adam sampai akhir manusia. Wallahu alam siapa yang terakhir yang Allah ciptakan di dunia ini. Yang jelas dikumpulkan semua, maka Allah panggil, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Maka dipanggil seperti itu, semua dari kita mengatakan labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah, karena seluruh kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Maka Allah memanggil Nabi Adam, yaitu sebagai nenek moyang kita. Nabi Adam, manusia pertama yang ada di dunia ini. Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Maka Adam pun menyambut seruan Allah, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah, kebaikan seluruhnya ada di tanganmu ya Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman, akhrij min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Wahai Adam, pilihlah, wahai Adam, pilihlah dari keturunan-keturunanmu yang nanti akan menjadi calon penghuni neraka. Maksudnya apa? Wahai Adam, dari keturunan-keturunanmu nanti pasti akan ada yang menjadi calon penghuni neraka. Maka mendengarkan itu Nabi Adam berkata, wa ma ba'thun nar. Ya Allah, berapa jumlahnya ya Allah? Berapa jumlah penghuni neraka dari anak keturunanku ya Allah? Kata Adam alaihissalam bertanya kepada Allah. Qala, maka Allah berfirman, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in wa tis'atin wa tis'in. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dari setiap 1000 orang 999 masukkan ke dalam neraka. Berarti yang masuk surga berapa? Cuman 1 orang, Pak, dari 1000 orang. Allahu Akbar. Nah, betapa banyak penghuni neraka. Ini disabdakan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah sekalian, kira-kira ketika kita melihat seperti itu, mendengar seperti itu, apa yakin kita termasuk dari yang 1000 itu kita yang selamat 1 orang? Nah, ini para jamaah sekalian, inilah yang tadi saya sebut bahwa hadits ini cukup membuat bulu kuduk kita merinding mendengarkannya. Nah, kita bertanya-tanya, kita termasuk yang mana ini? Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi bergembiralah, disebutkan oleh para ulama ya, bahwa nanti di akhir zaman akan muncul makhluk dari keturunan anak Adam juga ya, yang mereka ini calon-calon penghuni neraka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang jumlah mereka sangat banyak ya, jumlah mereka sangat banyak. Disebutkan di akhir zaman nanti muncul mereka, ketika mereka melewati danau, minum di situ, habis danau itu tanpa ada sisa, saking banyaknya jumlah mereka. Dan mereka ini bangsa perusak, calon penghuni neraka. Nah, calon penghuni neraka. Nah, makanya kata sebagian para ulama, di antara yang masuk neraka itu, yang banyak menjadi penghuni neraka itu adalah mereka dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya, ini membuat sedikit agak lega. Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah ya, kita wajib untuk apa namanya, mengingat bahwasanya kita belum ada jaminan ya. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ya, seorang mukmin ketika dia hidup di dunia, dia tidak boleh merasa aman. Tidak boleh dia banggakan apapun di dunia ini, tidak boleh dia banggakan, baik itu dunianya maupun agamanya. Tidak boleh dia berbangga dengan dunianya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan rumahnya, dengan kendaraannya. Tidak boleh. Sebagaimana dia tidak boleh berbangga dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan ibadahnya. Tidak boleh dia berbangga dengan itu. Karena apa yang kita lakukan dalam agama ini masih sedikit, Pak. Masih terlalu sedikit ya. Yang kita berikan untuk diri kita, menyelamatkan kita dari api neraka, ini masih terlalu sedikit. Makanya kata para ulama, seorang itu kalau di dalam urusan dunia dilarang untuk tamak. Dilarang untuk tamak, rakus dengan dunia. Tetapi kalau urusan akhirat, kita justru disuruh tamak. Tidak pernah merasa puas kalau dalam urusan ibadah. Kapan dia merasa puas? Sudah cukup ini, saya sudah haji ini, tidak perlu lagi melakukan yang lain karena sudah dijamin ya. Kalau dia berpikiran seperti itu, dia akan lalai, Pak.
Ya. Jangan pernah puas. Justru kita harus tamak kalau urusan apa? Ibadah. Kalau urusan amal soleh, kita harus tamak. Tidak pernah merasa puas. Ini. Karena beribadah kepada Allah tidak henti sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Sampai datang ajal menjemputmu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang harus kita ingat. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga, bermegah-megah telah membuat kalian lalai. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Nabi khawatirkan, Pak, penyakit ini, penyakit berbangga-bangga, bermegah-megah, ini menimpa umatnya. Nabi paling khawatirkan. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata baginda Nabi, "Ma akhsha 'alaikumul faqr, walakin akhsha 'alaikumut takatsur. Wa ma akhsha 'alaikumul khata', walakin akhsha 'alaikumul 'amad." Kata baginda Nabi, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, wahai umatku, kata baginda Nabi. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi justru yang aku khawatirkan menimpa kalian penyakit at-takatsur. Ini tadi, alhaakumut takatsur. Penyakit inilah yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kalian lalai gara-gara mengejar dunia kalian. Kalian lalai karena kalian bermegah-megah, berbangga-bangga dengan dunia kalian. Itu yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kemudian kata Nabi, aku bukan khawatirkan kepada kalian itu suatu kesalahan, suatu dosa yang kalian lakukan tanpa sengaja, itu bisa dimaafkan. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian, dosa yang kalian lakukan dalam keadaan kalian sadar itu dosa, tapi tetap kalian terjang. Kalian tahu itu riba, tetapi kalian tetap ambil. Kalian tahu itu hasil menipu, tetapi kalian tetap ambil. Itu yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga, bermegah-megah telah membuat kalian lalai. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan terkait dengan hal ini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan nasihat kepada umatnya dalam urusan dunia itu, supaya tidak membuat kita itu terlalu bangga, supaya tidak membuat kita itu rakus dengan dunia. Apa itu? Unduru ila man huwa asfala minkum. Selalu lihat ke bawah. Urusan dunia, lihat ke bawah. Kalau kita merasa sulit, susah, maka ada yang lebih susah daripada kita. Lihat ke bawah, kata Nabi. Ya, jangan melihat ke atas. Karena kalau kau melihat ke atas, kau tidak akan pernah merasa cukup. Tidak akan pernah merasa cukup. Karena barometermu, ukuranmu orang yang ada di atasmu. Sementara orang yang ada di bawahmu kau tidak perhatikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau dalam urusan dunia lihat ke bawah. Beda urusan akhirat, Pak. Urusan akhirat lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Karena apa? Urusan akhirat itu supaya kita berlomba-lomba. Ya, ada yang lebih Masya Allah sholatnya luar biasa. Nah, maka kita pun berusaha untuk bisa lebih daripada itu. Urusan akhirat, urusan agama lihat ke atas. Tapi kalau urusan dunia lihat ke bawah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama memberikan nasihat dan banyak menyampaikan nasihat. Di antaranya Ja'far bin Muhammad, kata beliau, la yatimul ma'ruf illa bi salasati khisal. Yang namanya kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan memenuhi 3 persyaratan. Iya, kecuali dengan memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, ya, bahwasanya
para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya dia memandang setiap kebaikan yang dia lakukan itu belum seberapa, belum ada apa-apanya. Ya, karena kapan dia memandang bahwa kebaikannya sudah terlalu banyak, maka di situ akan datang kelalaian. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada orang-orang yang dia rasa amalnya sudah terlalu banyak. Misalnya ketika dia memberikan sumbangan yang besar, dia pikir dengan sumbangannya tersebut sudah cukup tanpa perlu dia sholat lagi, karena sudah terlalu banyak pahalaku katanya. Nah, demikian pula ada orang yang baru pulang haji misalnya, baru pulang umroh misalnya. Anda perlu lagi saya puasa Ramadan, tidak perlu lagi saya menjalankan kewajiban. Kenapa? Ya saya haji itu kan diampuni dosa-dosaku bagaikan bayi baru lahir. Akhirnya dengan itu dia merasa cukup, Pak. Ya, dia tinggalkan ibadahnya, lalailah dia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangan sampai kita tertipu dengan amal ibadah kita. Nah, kemudian hal yang kedua, ya, jangan menampakkan amalan kita di hadapan orang, jangan pamer. Ya, tapi hendaknya kita sembunyikan amal kita. Kemudian terhadap amalan itu hal yang ketiga, segera melakukannya, jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga telah membuat kalian lalai, bermegah-megah telah membuat kalian lalai. Kemudian di ayat kedua Allah menyatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Apa maksudnya ayat ini? Ini masih berhubungan dengan ayat pertama. Berbangga-bangga, bermegah-megah membuat kalian lalai. Sampai kapan? Ternyata kelalaian itu terus dia pelihara sampai dia meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, ini kelalaian ini penyakit, Pak. Ya, lalai dia, siang dan malam dia lalai. Nah, dia tidak merasa, ya, bahwasanya dia ini sedang dilalaikan oleh syaitan. Maka terus dia berangan-angan, terus dia menunda-nunda. Dia bilang apa? Nanti saya pasti beramal. Ya, nanti dulu. Ya, tunggulah saya pensiun baru saya serius nanti beribadah. Pas selesai dia pensiun, nanti kalau umurku segini pasti saya lakukan itu. Ya. Pas sudah umurnya segitu, nanti kalau tunggu inilah baru saya lakukan. Terus dia tunda-tunda, dia nanti sampai dia meninggal seperti itu. Inilah kelalaian, Pak. Nah, makanya jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Ya, kita tidak tahu hari esok, Pak. Ya, apa kita masih datang kesempatan yang sama atau kita tidak sempat lagi sudah. Ya. Kekuatan yang kita rasakan, yang kita bisa miliki sekarang, tidak mungkin bisa jadi, ya, keesokan hari, pekan depan, bulan depan, tidak sama lagi. Bisa jadi kita sudah terbaring di tempat tidur kita tanpa kita bisa melakukan apa-apa lagi. Menyesallah kita di belakang. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, iyyaka wat taswib, hati-hati kamu menunda-nunda amal. Nanti saya mau baik, nanti saya mau sholat, nanti saya mau ngaji. Jangan. Fa innaka biyaumika wa laysa bighad, karena kesempatanmu itu hari ini, besok belum tentu datang kesempatan yang sama. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengatakan, ya, ini diantara penafsiran ayat ini, bahwa alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah membuat kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Ya, dalam ayat dibahasakan hatta zurtumul maqabir. Kata zurtum itu dari kata zara, ya, yang artinya ziarah. Sampai kalian ziarah ke kuburan. Ini diantara makna dari ayat ini. Maksudnya apa? Maksudnya kata ulama, kalian itu terus lalai bahkan walaupun kalian sedang berada di kuburan. Misalnya lagi ziarah kubur. Ziarah kubur itu kan dituntunkan oleh Nabi. Terkadang kita harus ziarah kubur, Pak, untuk melembutkan hati.
Ketika hati itu keras, ziarah kuburan. Apa fungsinya ziarah kubur? Rasul pernah bersabda, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan itu, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Jadi harusnya Pak, kalau kita lagi ziarah kubur, apa? Ingat akhirat, ingat kematian. Bahwa boleh jadi hari ini kita mengantar saudara kita yang meninggal, besok, lusa, pekan depan, bulan depan, kita tidak tahu, bisa jadi kita yang diantar. Harusnya ingat. Nah, orang ini yang lalai ini, hatta dia ziarah kubur pun bicaranya masih urusan dunia lagi. Bagaimana bisnis kita ini? Ini di kuburan ini. Tidak sepantasnya bicara bisnis di kuburan. Ya. Tidak sepantasnya dia ketawa-ketawa ya di kuburan. Harusnya ingat ya. Itulah fungsi ziarah kubur. Kalau ziarah kubur juga masih ketawa ketiwi, masih berbicara urusan dunia, masih berbicara bisnis, ya kapan lagi kita mau ingat akhirat? Itu kan tempat yang paling baik untuk kita mengingat akhirat itu. Urusan dunia nanti lagi, tunda dulu. Banyak waktu kita. Bukan dilarang kita dalam urusan dunia ini, tidak dilarang ya. Karena kita hidup di dunia, kita butuh nafkah, kita butuh mencari uang untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita. Tidak dilarang, agama tidak melarang untuk kita sibuk dengan dunia, tidak dilarang. Yang dilarang itu ketika kamu tersibukkan dengan duniamu, lalai dengan akhiratmu. Itu yang lalai, itu yang dicela. Ketika kau tersibukkan dengan pekerjaanmu, tidak pernah lagi kau mengaji, tidak pernah lagi kamu punya kesempatan untuk datang ke masjid. Itu yang diancam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya untuk urusan dunia ini tempatkan dia pada tempatnya. Apa itu? Jangan lupa. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, upayakan apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi dunia itu jangan lupa, jangan kebalik Pak. Ya, dunia yang dikejarnya, akhiratnya jangan lupa. Yang Allah katakan itu duniamu jangan lupa, akhiratmu tetap nomor satu. Nah, ini para jamaah, supaya kita hidup itu lebih seimbang. Nah, ini para jamaah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang lain kita akan selesaikan tafsir dari surat At-Takatsur ini ya. Masih banyak faidah-faidah yang kita perlu petik di dalamnya sebagai pelajaran. Namun demikian mungkin yang bisa kami paparkan ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan bagi jamaah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.